Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika periklanan pada mata kuliah etika bisnis. Perkenalkan, nama saya Tasya Deha Melita, NIM 01219068 dari kelas manajemen A1. Etika periklanan membahas tentang yang pertama etika periklanan, yang kedua pengertian periklanan, yang ketiga fungsi etika periklanan, yang keempat periklanan dan kebenaran, yang kelima manipulasi dalam periklanan, yang keenam pengontrolan terhadap iklan, yang ketujuh penilaian etis terhadap iklan, yang kedelapan contoh pemasangan iklan etis dan tidak etis. Yang pertama etika periklanan. Periklanan sudah menjadi bagian yang terpisahkan dari dunia industri modern. Hal ini berkaitan erat dengan cara produksi dalam industri modern yang menghasilkan produk dalam skala yang besar. Masalah etika dalam iklan muncul ketika iklan kehilangan nilai informatifnya. Padahal, sebagaimana juga digarisbawahi oleh Pitt, iklan sejak semula tidak bertujuan memperbudak manusia untuk bergantung pada setiap barang dan jasa yang ditawarkan, tetapi justru menjadi tuan atas diri serta uangnya, yaitu dengan bebas menentukan untuk membeli, menunda, atau menolak sama sekali barang dan jasa yang ditawarkan. Periklanan merupakan salah satu alat yang paling umum digunakan perusahaan untuk mengarahkan komunikasi persuasif kepada pembeli, sasaran, dan masyarakat. Periklanan pada dasarnya adalah bagian dari kehidupan industri modern. Yang kedua, pengertian periklanan. Periklanan merupakan salah satu alat yang paling umum digunakan perusahaan untuk mengarahkan komunikasi persuasif pada pembeli, sasaran, dan masyarakat. Periklanan pada dasarnya adalah bagian dari kehidupan industri modern. Kehidupan dunia modern saat ini sangat tergantung pada iklan. Tanpa iklan, para konsumen dan distributor tidak akan dapat menjual produknya. Sedangkan di sisi lain, para pembeli tidak akan memiliki informasi yang memadai mengenai produk, barang, dan jasa yang tersedia di pasar. Apabila hal itu terjadi, maka industri dan perekonomian modern pasti akan lumpuh. Apabila sebuah perusahaan ingin mempertahankan tingkat keuntungannya, maka ia harus melangsungkan kegiatan periklanan secara memadai dan terus-menerus. Menurut M. Swianto, mendefinisikan periklanan adalah penggunaan media bauran oleh penjual untuk mengkomunikasikan informasi persuasif tentang produk, jasa, ataupun organisasi dan merupakan alat promosi yang kuat. Yang ketiga, fungsi etika periklanan dibagi menjadi 5. Yang pertama, informing atau memberi informasi, membuat konsumen sadar atau aware akan merek-merek baru serta memfasilitasi penciptaan citra merek yang positif. Yang kedua, persuading atau mempersuasi, iklan yang efektif akan mampu mempersuasi atau membujuk pelanggan untuk mencoba produk atau jasa yang diiklankan. Yang ketiga, reminding atau mengingatkan, dan menjaga agar merek perusahaan tetap segar dalam ingatan para konsumen. Yang keempat, adding value atau memberikan nilai tambah. Periklanan memberikan nilai tambah pada merek dengan mempengaruhi persepsi konsumen. Yang kelima, existing, mendampingi. Peran utama periklanan adalah sebagai pendamping yang memfasilitasi upaya-upaya lain dari perusahaan dalam proses komunikasi pemasaran. Yang keempat, periklanan dan kebenaran. Pada umumnya, periklanan tidak mempunyai reputasi baik sebagai pelindung atau pejuang kebenaran. Sebaliknya, kerap kali iklan terkesan suka membohongi, menyesatkan, dan bahkan menipu publik. Iklan mempunyai unsur promosi dan iklan merayu konsumen. Pada intinya, masalah kebenaran dalam periklanan tidak bisa dipecahkan dengan cara hitam putih. Banyak tergantung pada situasi konkret dan kesediaan publik untuk menerimanya atau tidak. Manipulasi dan periklanan dibagi menjadi 2. Yang pertama, subliminal advertising. Maksudnya adalah teknik periklanan yang sekilas menyampaikan suatu pesan dengan begitu cepat sehingga tidak dipersepsikan dengan sadar, tapi tinggal di bawah ambang kesadaran. Teknik ini bisa dipakai di bidang visual maupun audio. Yang kedua, iklan yang ditujukan kepada anak. Iklan seperti ini pun harus dianggap kurang etis karena anak mudah dimanipulasi dan dipermainkan. Iklan yang ditujukan langsung kepada anak tidak bisa dinilai lain daripada manipulasi saja, dan karena itu harus ditolak sebagai tidak etis. Yang keenam, pengontrolan terhadap iklan dibagi menjadi 3. Yang pertama, kontrol oleh pemerintah.
Di Indonesia sendiri, beberapa undang-undang telah ditetapkan untuk melindungi konsumen terhadap beberapa produk yang menyalahi aturan. Di antaranya, telah terdapat iklan tentang makanan dan obat yang diawasi oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan atau PUM dari Departemen Kesehatan. Yang kedua, kontrol oleh para pengiklanan. Cara paling ampuh untuk menanggulangi masalah etis tentang periklanan adalah pengaturan diri atau self-regulation oleh dunia periklanan, yang biasanya hal tersebut dilakukan dengan menyusun sebuah kode etik. Yang ketiga, kontrol oleh masyarakat. Masyarakat luas tentu harus ikut serta dalam mengawasi mutu etis periklanan. Dalam hal ini, suatu cara yang terbukti membawa banyak hasil dalam menetralisasi efek-efek negatif dari periklanan adalah mendukung dan menggalakkan lembaga-lembaga konsumen. Yang ketujuh, penilaian etis terhadap iklan dibagi menjadi 3. Yang pertama, maksud si pengiklan. Jika maksud si pengiklan tidak baik, dengan sendirinya moralitas iklan itu menjadi tidak baik juga. Jika maksud si pengiklan adalah membuat iklannya menyesatkan, tentunya iklannya menjadi tidak etis. Yang kedua, isi iklan. Menurut isinya, iklan harus benar dan tidak boleh mengandung unsur yang menyesatkan. Iklan menjadi tidak etis pula bila mendiamkan sesuatu yang sebenarnya penting. Yang ketiga, keadaan publik yang dituju. Perlu diakui bahwa mutu publik sebagai keseluruhan bisa sangat berbeda. Dalam masyarakat di mana taraf pendidikan rendah dan terdapat banyak orang sederhana yang mudah tertipu, tentu harus dipakai standar lebih ketat daripada dalam masyarakat di mana mutu pendidikan rata-rata lebih tinggi atau sumber ekonomi lebih maju. Contoh pemasangan iklan yang tidak etis di wilayah Surabaya. Yang pertama, reklame kertas yang ditempelkan pada tiang listrik di daerah Jalan Setoyoso, Selasa 25 Mei 2021 pukul 9:19 waktu Indonesia Barat. Yang kedua, reklame stiker yang ditempelkan pada tiang listrik di daerah Jalan Kenjeran, Jumat 28 Mei 2021 pukul 10:30 waktu Indonesia Barat. Yang ketiga, reklame kain yang ditempel pada pohon di daerah Jalan Bogabaru 8, Jumat tanggal 28 Mei 2021 pukul 10:35 waktu Indonesia Barat. Dari ketiga gambar di atas, hal tersebut sudah melanggar peraturan daerah Kota Madya daerah tingkat 2 Surabaya nomor 9 tahun 1969 tentang pajak reklame yang mengenai larangan penyelenggaraan reklame yang berbunyi dilarang menempatkan atau memasang reklame selebaran pada tembok-tembok, pagar, pohon, tiang listrik, dan tiang telepon, dan sejenisnya. Yang kedua, contoh pemasangan iklan yang etis di wilayah Surabaya. Gambar pertama merupakan reklame billboard yang ditempel pada jembatan penyeberangan di daerah Jalan Darmo dari Selasa 25 Mei 2021 pukul 9:47 waktu Indonesia Barat. Dari gambar tersebut sudah tercantum pada pemasangan reklame di wilayah Kota Surabaya diatur sendiri dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2006 tentang penyelenggaraan reklame pajak reklame, selanjutnya disingkat dengan Perda Reklame. Tujuan dari reklame billboard sendiri yaitu untuk memperindah Kota Surabaya serta tidak mengganggu keamanan dan ketertiban umum. Kesimpulan dari ketika iklan tersebut adalah dalam periklanan kita tidak dapat lepas dari teori yang diterapkan, etika, hukum, dan undang-undang yang berlaku, di mana di dalam iklan itu sendiri mencakup pokok-pokok bahasan yang menyangkut reaksi kritis masyarakat, khususnya di Indonesia tentang sebuah iklan yang dapat dipandang sebagai kasus etika dalam periklanan. Sebuah perusahaan harus memperhatikan etika dan estetika dalam sebuah iklan. Maka demikian, menjaga etika dalam kegiatan periklanan ini sangatlah penting, kan dengan terciptanya iklan-iklan yang baik dan mendidik, maka akan baik pula citra periklanan khususnya di negara Indonesia dengan penduduknya yang berasal dari berbagai suku dan bangsa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.